Halo teman-teman sahabat Sabon, kali ini saya sendiri nih dan backgroundnya virtual. Tayangan 127 ini kita ngomongin sampah. Sampah menumpuk, eh, apa solusinya? Dengar-dengar kita mau ikut ini, ikut-ikut waste to energy. Nah, sekarang kita bahas ini. Nih, ya, slide pembukanya nggak ada judul ya, tapi gambarnya udah mengilustrasikan. Tanyanya, apakah waste to energy di Jawa bermanfaat? Katanya listrik Jawa Bali sudah oversupply. Kalau benar, waste to energy itu leverage cost of electricity-nya LCOE, singkatannya ya, itu rendah. Lebih rendah dari pembangkit eh, diesel, ya terutama yang renewable energy lainnya ya. Dan beberapa di antara pembangkit-pembangkit itu dia waste to energy itu masuk yang rendah. Dan kita memang perlu bakar sampah untuk melenyapkan landfill yang udah numpuk itu, atau minimal nggak menambah tumpukan, jadi sampah baru dibakar langsung, jadi tumpukannya nggak nambah. Tapi kenapa harus nambah biaya dengan invest lagi untuk generator? Selain LCOE-nya rendah, polusi dan polusi dari generator itu tinggi. Eh, Katanya mirip-mirip sama pembangkit batu bara, sehingga lembaga, para saintis di Amerika juga udah nggak mendukung, PBB juga udah nggak mendukung. Nah, dan supply bahan bakarnya itu tidak sustainable. Ini ceritanya. Di beberapa tayangan yang lalu, tahun lalu ya, kita ada sequel waste processing. Kita bahas tiga pemain utama dalam urusan sampah. Waste generator, yaitu kita-kita nih, rumah tangga, restoran, pasar, public area, segala macam kita yang menghasilkan sampah. Waste collection dan waste management itu menurut undang-undang tugasnya pemerintah daerah, dan waste processing. Ya, waste processing ini bisa recycle, composting, incinerate, dan sisanya masuk ke landfill. Paling ideal sebetulnya menurut Ellen MacArthur Foundation bisa zero landfill. Dan sudah pernah kita bahas juga, ada salah satu kabupaten kita yang pernah berhasil. Kalau toh mau bikin eh, jadi energi di Jepang, itu dia pakai buat pemanas air aja, karena rumah-rumah di Jepang itu disalurkan air panas. Orang Jepang senang mandi air panas, terutama di musim dingin. Karena untuk energi listrik nggak efisien, itu tadi LCOE-nya rendah, dan Jepang punya banyak sumber energi. Dia punya energi hidro, punya energi nuklir yang jauh lebih efisien. Swedia kelabakan karena sumber sampahnya berkurang, single use plastik berkurang, dia akhirnya impor sampah untuk supaya waste to energinya tetap jalan. Shanghai mulai juga terganggu. Kenapa? Di Cina sampah makin terpilah. Masyarakat mulai memilah dari rumah. Kalau sampah dan sampah plastik terpilah, makanannya recycle, supply ke waste to energinya berkurang. Itu yang terjadi. Nah, kita
balik lagi ke pertanyaan tadi, apa kita mau invest ke situ? Kalau butuhnya bakar sampah, kenapa mesti invest tambahan untuk generator? Dan apa benar menurut salah satu sumber yang saya dengar, Jawa Bali itu udah oversupply listriknya. Dan sampah kita, landfill kita tuh yang bermasalah tuh di Jawa, 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 Bali juga ya. Nah, ini lihat video ini yang pernah saya angkat di Instagram. Sekarang balik ke yang pertama, waste generator. Kita lumayan lah, pemerintah ada usaha melakukan social engineering sampai melibatkan MUI ngeluarin fatwa. Apa yang akan terjadi kalau social engineering berhasil? Social engineering berhasil, satu, pengurangan sampah. Di Eropa udah terjadi. Swedia yang 10 tahun yang lalu jagoan waste to energy, sekarang kelabakan. Masyarakatnya ngurangin sampah, single use plastik juga berubah, berkurang, dia impor sampah terpaksa. Waste to energy plants yang ada di Shanghai sudah mulai mengalami. Kenapa? Cina itu sudah makin terpilah juga sampahnya. Kalau dan energi lebih besar bisa diperoleh kalau sampah plastiknya banyak. Cina itu pemilahan sampahnya makin bagus. Masyarakat sudah banyak memilah dari rumah. Kalau sampah plastik bersih dan terpilah, makanannya recycle. Kalau dimakan banyak sama recycle, supply ke waste to energy plant-nya berkurang. Itu yang sudah mulai terjadi di Cina. Jadi ujung-ujungnya kalau waste reduction terjadi, single use plastik penggunaannya berkurang, dan terjadi pemilahan dengan baik sehingga lebih banyak dimakan recycle daripada ke incinerator. Apa yang akan terjadi? Suplai sampah ke waste to energy plant atau PLTSA ini akan berkurang. Ini ada hubungannya dengan video sebelumnya yang saya ungkap, saya bahas sepintas di Instagram, bahwa waste to energy itu bukan menggunakan renewable energy karena sampah itu tidak totally renewable, apalagi sustainable. Kenapa? Kalau social engineering berhasil, sampah kecenderungannya berkurang. Sampah plastik dan apalagi single use plastik juga berkurang. Jadi nggak sustain supply energinya waste to energy itu. Yang benar-benar sustainable adalah yang disediakan oleh alam, seperti energi dari laut, ocean current, wave, atau energi surya, energi angin, energi air dari apapun PLTA yang bisa dibangun dengan dam ya. Yang disediakan oleh alam, itulah yang sustainable. Yang sumbernya dari manusia, perilaku manusia berubah akan berkurang, jadi nggak sustainable. Ini juga, chart ini membawa juga ke pemikiran bahwa waste to energy itu bukan sustainable. Bahkan renewable pun menurut saya enggak. Itu message-nya. Ya. Dan ditambah lagi, ini teori konspirasi. Boleh percaya, boleh enggak. Silakan menelaah sendiri mau percaya apa enggak statementnya si Ken Bruni, seorang aktivis lingkungan orang Amerika tapi dia base-nya di Bangkok. Dan kenyataan bahwa 4-8% dari minyak bumi itu adalah larinya ke industri petrokimia. Menurut Kendrew, hampir semua industri petrokimia itu dimiliki oleh oil companies. Incineration is a technology that the fossil fuel industry wants, and scientists who are on the payroll of the fossil fuel industry. Dia menuding ya, jadi terserah silakan teman-teman pemirsa, sahabat-sahabat mau percaya yang mana, dia cenderungnya menuding.
arahnya kalau sesudah ketahuan ternyata sebagian besar nggak ekonomis untuk di recycle, mereka mengarahkan kasih solusi insinerasi aja. Di insinerasi itu jadi energi, jadi pembangkit listrik apa segala macam. Nah itu. Nah, Singapura melakukan waste to energy, ya. Dan kalau kita lihat flow-nya, ini yang dilakukan Singapura. Jadi sebagian besar langsung ke waste energy plant, kemudian di situ baru dibakar, ada yang dipilah kalau metal, kaca segala macam itu di recover dan bisa di recycle. Selebihnya dibakar, esnya dikirim ke landfill. Dan landfillnya juga dipakai buat eh, ini ya, di clean, buat memperbesar pulau. Dan dia melakukannya di sini, di pulau ini nih, sekian kilometer jaraknya dari Singapura. Ini Singapura, dia di pulau ini. Jadi kalau toh terjadi polusi, jauh dari kota. Transmisi energinya ya lewat kabel laut segala macam. Jadi ya masih ada manfaatnya lah untuk energi di sini. Singapura melakukannya memang. Jadi dengan berbagai fakta apa yang terjadi di dunia, saran kami sebetulnya ya kalau lahannya cukup, manage landfill. Yang landfill yang lama bisa ditutup, bisa jadi hijau kembali seperti di kabupaten mana tuh yang eh, salah satu daerah dekat Malang. Kemudian incineration dilakukan dengan syarat-syarat filternya yang canggih, yang sebagian besar emisinya bisa diserap gitu ya. Dan kalau dimungkinkan seperti di Singapura, jadi pindahkan sampah dari sungai itu ke pulau yang jauh dari kota. Ya, kita harapkan pemerintah lebih transparan juga dalam visi misi dan strateginya. Dan kalau toh sudah dicanangkan Menteri LH sebelumnya open dumping nggak boleh lagi, ya sebetulnya open dumping udah nggak boleh sejak undang-undang yang tahun 2008 itu benar-benar mau di stop. Roadmap-nya gimana sih? Itu yang kita usulkan. Eh, Balik lagi, kalau mau bakar, bakar aja ya, untuk kita butuh menyelesaikan masalah tumpukan sampah di landfill. Tapi pertanyaannya, bermanfaat nggak sih kalau kita nambah biaya, nambah investasi lagi untuk beli generatornya? Itu sih, eh, penyampaian ini, tayangan ini pendek, tapi mudah-mudahan message-nya nyampe. Ya, tayangan berikutnya entah ada update tentang EV atau tentang plastic waste, kita akan bahas di mana tayangan ini intinya kita cuma mau menyampaikan timbang-timbang lagi sebelum invest gede-gedean di waste energy. Shanghai itu masif memang, tapi juga mereka baru mulai menyadari nggak sustainable supply sampah, supply energinya buat waste energy. Ini yang kita mau sampaikan teman-teman. Terima kasih. Eh, Silakan ditimbang-timbang lagi, hitung-hitung ini masukan buat pemerintah. Eh, Sampai jumpa di tayangan berikutnya.